Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, para wali santri, serta para santri sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Ya, di sini sudah ada Mbak Zalfa, sudah ada Mbak Umi yang sudah bergabung. Nah, untuk Mbak Zalfa dan Mbak Umi, silahkan teman-temannya diberitahu ya Mbak bahwa Lentera Pagi hari ini sudah dimulai agar segera bisa bergabung dan nanti kita akan mengundang pembicara yang luar biasa. Ada yang tahu pembicara hari ini siapa Mbak? Oh iya, gimana kabarnya Mbak-Mbak semuanya ini? Semuanya Mbak-Mbak ini ada Mbak Hasna, ada Mbak Hanin. Oh ya, gimana kabarnya hari ini Mbak Hasna, Mbak Hanin? Ya, selamat bergabung juga Ustadz Sigit Triharyanto. Selamat bergabung dalam acara Lentera Pagi hari ini. Gimana kabarnya Mbak-Mbak semuanya? Bisa dituliskan di kolom komentar ya Mbak-Mbak semuanya. Iya, sudah ada Mbak Rima juga. Alhamdulillah baik ya Mbak Hasna. Gimana kabarnya? Kan baik ya. Nah, semangatnya bagaimana? Apakah semangatnya juga baik? Semangat belajarnya ya tentunya ya. Ya, sudah ada Mbak Rina, ada Mbak siapa ya? Mikasa Levi. Ya, masih banyak nama yang belum menggunakan nama asli mungkin ya. Jadi Ustazah bingung ini Mbak siapa yang bergabung. Iya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya Mbak semuanya. Walaupun dalam kondisi pandemik seperti ini, kita harus tetap mematuhi protokol agar kita terhindar dari virus ya Mbak semuanya. Kalau semangatnya bagaimana Mbak? Semangatnya juga baik ya, semoga ya. Iya, semoga semuanya tetap semangat seperti Mbak Hasna Aulia ini. Terus semangat ya, jangan makan matahari pagi hari ini itu sangat cerah. Nah, semoga kecerahan ini juga sama seperti diri kita. Cerah hatinya, cerah wajahnya, dan juga cerah semangatnya. Iya, oke Mbak Rina mau absen ya. Oke, kalau absennya mungkin bisa ini ya Mbak, apa namanya, di screenshot saja. Nanti nama kalian ditulis di kolom komentar, kemudian di screenshot gitu ya Mbak. Karena kan ini ada Ustazah Ensap yang sudah bergabung bersama dengan kita yang akan nanti mengisi materi kita hari ini. Nah, jadi bisa di screenshot saja untuk live IG ini. Jadi absennya tidak perlu di kolom komentar ya. Nanti absennya bisa melalui screenshotan live IG ini. Nah, oke. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam secara virtual dalam acara Lentera Pagi. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliau kita bisa hidup di zaman yang serba modern seperti ini dan kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti ini. Nah, ya, Mbak-mbak semuanya berjumpa lagi dengan Ustazah Ayu. Nah, di sini ada Ustazah Ayu ya sebagai pembawa acara Lentera Pagi hari ini. Nah, Lentera Pagi hari ini itu sangat spesial sekali ya Mbak. Karena apa? Kita akan mengundang psikolog ya, yang tentunya ini sangat dinanti-nanti para santri semuanya. Biasanya apalagi pandemik ini sudah 1 tahun kalian belajar di rumah, pasti banyak masalah yang kalian hadapi. Iya atau iya? Pasti iya ya, banyak. Nah, bagaimana? Apakah sudah stres di rumah? Tentunya santri Sifa tidak ada yang stres ya, karena belajar di rumah tentunya sangat enjoy dengan belajar di rumah karena semuanya dibimbing para ustaz-ustazah. Nah, sepertinya ini ada Ustazah Ensaf Sri Mulat yang sudah bergabung di acara live IG ini. Assalamualaikum Ustazah Ensaf. Bisa mengikuti live IG Ustazah Ensaf? Coba Ustazah Ayu gabungkan terlebih dahulu ya Mbak-mbak semuanya ya, untuk Ustazah Ensaf agar bisa bergabung di sini. Iya, Ensaf saya sudah meminta untuk bergabung. Ustazah Ensaf mungkin bisa di klik OK untuk
bergabungnya. Iya, salam Ustazah. Oke, sebentar, tak nyaman dulu. Oke. Iya, dipersiapkan dulu Ustazah. Tidak, Oke, ya. bisa mendengar suara saya Ustazah? Jelas, jelas. Suara saya Iya. terdengar. Iya, terdengar Ustazah. Oke. Oke, selamat pagi Ustazah. Sudah jelas ya? Iya, sudah. Oke. Assalamualaikum Ustazah Ensaf. Waalaikumsalam, Ayu. Iya. Iya, di sini dengan Ustazah Ayu ya, Ustazah saya sebagai pembawa acara di acara Lentera Pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Ustazah Ensaf? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Semoga semuanya. Alhamdulillah luar biasa ya Ustazah. Nah, hari ini kita akan live bersama dengan Ustazah Ensaf Sri Mulat, Magister Psikologi. Nah, Ustazah Ensaf ini selaku psikologi ya Ustazah. Ini sebagai psikolog. Nah, hari ini kita akan berbicara atau kita akan berdiskusi bersama tentang hilangkan stres agar belajar lebih fresh. Nah, dengan tema trik sukses belajar di masa pandemi. Nah, apalagi sekarang ini belajar di rumahnya itu sudah hampir 1 tahun ya Ustazah. Dari Maret 2020 dan sekarang sudah April, jadi sudah satu tahun lebih nih anak-anak kita belajar di rumah. Nah, pastinya ini kan kebiasaan baru yang dulu-dulu itu belum pernah ada belajar di rumah seperti ini. Nah, pasti para santri itu pasti kadang merasa kesusahan atau semangatnya itu jadi turun karena tidak ada yang mendampingi secara langsung. Nah, seperti itu. Nah, kami meminta Ustazah Ensaf untuk bisa memberikan trik bagaimana sih sukses belajar di masa pandemi seperti ini. Sepertinya Ustazah Ensaf sudah siap untuk berbagi ilmu ya Ustazah? Insya Allah. Iya, insya Allah. Nah, jadi untuk mbak-mbak semua dan mas-mas semua yang sudah bergabung di sini, karena Ustazah Ensaf sudah siap untuk memberikan kita materi yang luar biasa, maka kita mulai saja ya untuk acara kita. Langsung saja kepada Ustazah Ensaf, saya persilahkan untuk bisa memberikan materi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Monggo Ustazah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berapa ini yang hadir pada hari ini? Ya, Ustazah, yang sudah bergabung di live IG ini sudah ada 30 santri. Oke, alhamdulillah banyak loh, itu termasuk banyak. Ya. Seperti saya biasa ini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah. Hari ini kita masih diberi kesehatan. Kalau zaman pandemi seperti ini, tentu yang paling kita harapkan adalah kesehatan. Ya, baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir semuanya juga dalam keadaan sehat. Terus Ayu dan Ustazah dan semuanya dalam keadaan sehat. Lama sekali saya tidak berjumpa Ustazah dan para siswa semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillah. Kita akan bicara tentang stres, tentang stres dalam belajar. Tentu tidak semuanya mengalami stres. Saya sebenarnya sudah buat poin-poin, saya buat poin, tapi saya lupa saya belum kirim. Jadi nanti saya sambil baca poin-poin saya ya, biar nggak kemana-mana. Saya kalau ngomong kemana-mana soalnya. Ya, kita akan bicara tentang stres. Ini sudah setahun. Kalau dari teori sebenarnya setahun itu mungkin anak-anak sudah pernah nggak sekolah mengadakan semacam polling bagaimana tingkat stres anak-anak menghadapi situasi ini? Aduh, kalau itu belum pernah Ustazah. Mungkin terkait kegiatan saja yang dilakukan di rumah itu sudah dilakukan oleh sekolah, tapi untuk polling stres seperti itu belum. Ya, belum ya. Karena gini, kalau saya lihat pada dasar, kalau saya lihat ya, tapi ya tetap yang lebih banyak stres sebenarnya orang tuanya, karena melihat yang stres itu orang tuanya. Terus anak-anak nanti stres karena dimarahi orang tuanya, gitu. Jadinya kalau belajar online sendiri, kecuali untuk anak-anak yang sudah memiliki
visi dalam hidupnya. Misalnya anak-anak yang sudah punya keinginan untuk sukses, yang sudah punya keinginan untuk berhasil, yang sudah punya rencana aku SMP ke sini, SMA ke sini, kuliah ke sini dan nanti mau jadi apa, itu sudah punya rencana, itu dia mungkin akan sedikit mengalami stres. Tetapi bagi anak-anak yang selama ini mungkin dia belum memiliki visi apapun dalam hidupnya, hanya mengikuti apa instruksi ustadz-ustadzahnya, hanya mengikuti perintah dari orang tuanya, dia mungkin tidak akan mengalami stres. Yang stres biasanya orang tuanya, karena melihat anak-anak yang ternyata sekarang tidur-tiduran aja di rumah, terus kebiasaan-kebiasaan yang biasanya orang tua lihat menjadi tiba-tiba menjadi luntur, sholatnya yang biasanya adzan sholat sebentar, kosek-kosek, terus tugas yang menumpuk yang tidak segera diselesaikan, atau di rumah tidak mau membantu pekerjaan orang tuanya, tidak mau membantu ngomong adiknya, seperti itu. Jadi apapun itu, tetap saya mendoakan mudah-mudahan tidak ada yang stres. Tetapi terkadang stres ini penting, Us. Stres itu juga ada manfaatnya. Untuk apa? Alarm. Oke, berarti apa namanya, ada sesuatu yang harus kita perbaiki sehingga nanti kita jadi lebih baik. Kalau selamanya kita tidak pernah tidak, kadang-kadang anak-anak nggak tahu itu stres apa tidak, belum tahu. Makanya hari ini kita belajar ya, apapun kondisimu. Jadi kalau mungkin awal-awal dulu yang biasa kita bicara fenomena dulu ya. Kalau mungkin awal-awal dulu stresnya itu seputar bagaimana menjalankan pembelajaran jarak jauh dengan menyenangkan gitu ya. Kaget karena yang biasanya selalu dipandu oleh ustazah, tiba-tiba harus belajar lewat video, tiba-tiba harus belajar sendiri di rumah, tiba-tiba harus semuanya sendiri di rumah. Itu awal-awal mungkin seperti itu. Terus nggak boleh main sama temen, nggak boleh keluar rumah, seperti itu. Tapi melihat situasi yang sekarang, sepertinya sudah mulai bergeser. Anak-anak mungkin tidak boleh sekolah, tetapi saya lihat anak-anak boleh bermain. Mereka bertemu dengan temannya, biarpun tidak berinteraksi wajar, misalnya semua teman sekolahnya, tapi grup-grup kecil mereka sudah mulai berinteraksi. Menurut saya situasinya sekarang sudah berbeda. Mereka sepertinya sudah mulai beradaptasi, tetapi dalam konteks negatif, dalam arti ya jadi tidak terlalu terbebani dengan tugas-tugas sekolah gitu. Karena sepertinya kan kita sebagai misalnya ustazah di sekolah kan juga tidak berani terlalu menekan anak, misalnya tugas harus dikumpulkan hari ini, tidak ada batas waktu, ada konsekuensi gitu. Sekolah juga tidak berani, sehingga lebih longgar karena ada khawatiran nanti menimbulkan stres tersendiri gitu. Nah, mudah-mudadan anak Sinafaja tidak ya, maksudnya tidak memanfaatkan situasi dari Sinafaja tetap semangat, tidak ada yang stres. Tetap semangat, apalagi saya sering melihat event-event di SMP yang non akademik juga masih jalan ya, IPM juga masih jalan ya, Is ya. Alhamdulillah masih. Jalan ya. Justru permasalahannya di orang tua sih, nanti bagaimana kalau saya lihat sekarang yang stres itu malah orang tuanya. Mungkin stresnya itu karena sering dimarahi orang tua, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin di rumah jadi main HP terus karena mereka harus selalu pegang HP untuk dengan alasan mengerjakan tugas. Jadi main HP terus, tidak ada kontrol. Terus dari semua situasi ini akhirnya mereka sering dimarahi orang tua. Bagaimana apapun keadaanmu saat ini, kita harus belajar tentang stres ya. Apa itu stres? Apa sih tandanya kalau sudah mulai stres? Terus apa yang kamu lakukan ketika mulai stres? Terus kalau misalnya kamu melihat tanda-tanda itu di orang tua, apa sih yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua gitu? Itu harus karena bisa jadi pemicu stresnya orang tua itu adalah anak-anak gitu. Jadi sebagai anak SMP loh ya, anak SMP sekarang usia berarti berkisar berapa usia itu sekarang? 12 sampai 14 ya. Itu
sudah sebentar lagi sudah masuk ke, jadi kan sudah 7 tahun kedua, 7 tahun kedua sudah mau masuk ke 7 tahun ketiga, 7, 14, berarti sudah akhir. Setelah itu sudah masuk taklif loh. Jadi sebenarnya sudah tidak boleh maunya sendiri, sudah mulai memahami benar salah, sudah memahami situasi, seperti itu, sudah bisa sedikit mengelola dirinya, sudah mengenali dirinya, gitu. Sudah mengenali dirinya. Nah sekarang masih stres gitu. Kalau penggunaan media sosial di Siva gimana, Us? Anak-anak? Kalau untuk penggunaan medianya ya alhamdulillah mereka bisa mengikuti, karena anak-anak zaman sekarang itu kan sangat canggih-canggih sekali ya Ustazah. Jadi untuk IG sudah bisa, untuk YouTube dan Zoom itu sudah mahir. Jadi semuanya sudah mahir, untuk santri-santri tidak perlu diajarkan, sudah mahir sendiri. Ini yang berhubungan dengan non sekolah, artinya penggunaan media sosial itu di luar sekolah gimana fenomenanya sepertinya, Us? Oh, kalau untuk penggunaannya ya itu untuk IG itu sudah banyak yang menggunakan, dan juga mungkin kalau santri-santri sekarang itu baru maraknya game online itu Ustazah. Jadi mungkin kalau di media sosial itu kan sudah bisa dikontrol. Nah, untuk game online-nya itu yang jadi terlewatkan, karena kan mungkin untuk menunggu waktu atau waktu luangnya itu kan diisi dengan game online. Nah mereka itu jadi kebablasan, jadi hobinya mereka jadi game online seperti itu. Betul. Biasanya game online ya, di mana-mana dari anak kecil game online. Oke, baik. Baik, kita akan mulai masuk ke materi ya. Baik, Iya. apa itu stres? Stres itu sebenarnya apa namanya? Stres itu sebenarnya bukan sesuatu yang sehari-hari kita hadapi. Kalau jadi stres itu hal yang biasa ya, hal yang biasa ketika sesuatu itu terjadi tidak seperti yang kita harapkan, ketika situasi itu berjalan tidak seperti yang kita rencanakan, itu akan atau kita berada pada beberapa pilihan yang sama-sama harus kita lakukan dalam satu waktu. Nah, itu hal yang kita stres. Stres itu nanti ya emosi negatif yang muncul di dalam peristiwa itu stres. Kalau dalam konteks psikologi stres itu biasa, itu perlu Itu hal yang biasa. Nggak mungkin orang tidak stres. Misalnya nih pagi hari antara ngantuk, nggak mau bangun tapi harus sholat subuh, atau pagi-pagi nih jam 7 harus misalnya ada tugas dari orang tua jam 7, padahal dia hanya punya waktu 30 menit. Misalnya sadar nih 30 menit, ada waktu 30 menit, harus suapin anak, harus antar anak sekolah, harus sampai ke sekolah, itu sudah stres terus. Iya, stres sendiri kalau dipikirkan. Itu stres, tapi itu wajar. Anak-anak biasanya tidak mengenali stres, itu namanya stres ya. Ya cuma seperti itu, sederhana kan stres itu. Jadinya setiap orang pasti akan mengalami stres. Kalau yang nggak mengalami itu justru Yang harus dipertanyakan. karena punya kesadaran, jadi kurang mengenal dirinya gitu. Jadi belum matang, belum dewasa gitu. Maaf, belum matang. Iya. Tandanya itu kalau sudah mulai ada perubahan dalam diri kita. Kalau misalnya tiba-tiba kita marah-marah terus. Yang biasanya kita itu marah paling hanya pada misalnya kalau saat adiknya berantakin mainan, yang lainnya kita tidak apa-apa, tapi tiba-tiba segala sesuatu itu membuat kita jadi mudah marah. Itu contoh kalau di emosi ya. Terus
ketika mana tadi? Ketika tiba-tiba kita nggak susah tidur, tidur atau pengennya tidur terus, Santri kita, Mus. atau pengennya tidur terus, Us. Kalau kita kayaknya nggak mau melek, pengennya tidur terus, jangan-jangan kita sudah stres. Atau makan yang biasanya makannya lahap, tiba-tiba nggak nafsu makan, atau makannya berlebihan. Ada lah yang stres, justru makannya jadi berlebihan, ada. Jadi udah, ada yang rasanya itu sedih terus, pokoknya sedih terus. Ditanya sebenarnya kenapa, nggak tahu, pokoknya aku tuh sedih. Terus ada juga yang kalau sudah menstruasi kadang-kadang mengganggu pola menstruasi, yang biasanya ada yang tiba-tiba jadi sebulan 2 kali, atau jadi nggak stres dan nggak menstruasi gitu, itu juga ada. Kalau yang tiba-tiba sakit kepala, ada yang sakit kepalanya itu di depan sini, ada yang sakit kepalanya itu sampai di belakang sini, ada yang cuma separuh gitu. Jadi berbagai macam sakit kepala itu tanda-tanda yang jelas ada yang berubah dalam diri kita yang tidak seperti biasanya gitu. Padahal itu ya. Nah nanti penyebabnya itu berbagai macam. Hal yang pertama kali kita lakukan ketika kita mulai stres adalah kita membuat pikiran kita jadi lebih rileks. Caranya bagaimana? Banyak cara. Waktu saya ngomong ini sampai jam berapa, Us? Sampai jam? Jam 8.20 mungkin. Oke, jam 8.20. Oke. Anak-anak coba tulis di komen, ada nggak yang pernah mengalami seperti yang bisa saya sampaikan tadi? Coba. Ya, mohon untuk para santri bisa aktif dalam komentar ya. Boleh. Ada nggak yang pernah mengalami? Kalau saya pernah lah. Masa seusia sampai setua ini mesti malah jadi tambah usia, pemicu stres itu tambah banyak. Usai pernah mengalami yang saya sampaikan tadi? Aduh, sering. Normal, berarti normal. Oh ya, ini sudah ada yang saja di kolom komentar, itu banyak sekali yang bilang pernah, pernah. Jadi sudah menyadari dirinya. Oke, bagus. Dirinya bagus itu ya. Nah, minimal kalau pas mau ujian itu kan juga stres ya. Bagus. Panik ya. Panik itu salah satu reaksi stres ya. Oke. Bagus sih ini ya, kesadaran diri. Karena kalau untuk menyelesaikan stres yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kesadaran bahwa diri kita itu sedang stres. Kalau kita nggak sadar, kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan. Jadi kita itu oke, aku sedang stres nih, aku kok ini perasaanku nggak enak, emosi kok jadi nggak terkontrol, khawatirku ini kok nggak terkontrol. Khawatir, kalau yang cemas itu biasanya rasa khawatir yang tidak terkontrol, ini ada apa ya gitu, itu terasa sekali. Nah ini yang pertama kali kita lakukan adalah menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri ya. Oke, aku sedang stres. Atau kalau misalnya kalian mau membantu orang tua, coba amati kira-kira kayaknya mamaku kok sekarang intensitas marahnya kok sangat meningkat ya. Biasanya marahnya perasaan cuman gitu, kok sekarang setiap saat marah sama aku, ada apa ya? Gak apa-apa, kita belajar menolong orang lain, gak apa-apa. Siapa tahu dengan belajar menolong orang lain itu kita jadi mudah untuk menolong diri kita juga gitu ya. Itu seputar tanda-tandanya. Dan sekarang apa sih yang nanti saya akan menyampaikan saya kehapus ini mana. Bentar, ada yang kehapus.
Oke, menghadapi stres itu ada istilahnya coping stres. Coping stres itu cara kita menyelesaikan stres. Cara menyelesaikan stres itu secara teori itu ada dua. Saya sampaikan teori dulu ya. Teorinya ada dua. Apa namanya, emotion focus coping sama apa namanya, coping focus coping. Ada yang menyelesaikan stres itu dari masalahnya, tetapi juga ada yang dari emosinya, karena ada emosi yang menyertai stres itu sendiri. Emosi itu karena stres itu tetap tidak bisa dilepaskan dari manajemen emosi ya. Emosi itu yang senang, susah, sedih, bahagia, jijik, lega, itu namanya emosi. Benci, marah, itu semuanya emosi. Benci, marah, apalagi terpana itu juga, terpesona itu juga emosi ya. Terpesona itu emosi. Terus inspirasi itu juga emosi, itu emosi. Ada yang ketika stres yang perlu diselesaikan itu adalah emosinya dulu, ada yang ketika stres yang perlu diselesaikan itu masalahnya dulu. Jadi berbeda-beda, makanya nanti perlu dikenali. Misalnya nih tentang PR yang nggak selesai-selesai, ada yang penyebabnya itu hanya karena dia belum memahami materinya, Us. Iya. Misalnya nih dia lebih mudah dijelaskan secara langsung oleh ustadzahnya. Ketika dia membaca sendiri, dia mau ngulang 5 kali 10 kali itu kayaknya kok nggak paham-paham. Nah kalau seperti itu berarti pendekatannya adalah masalahnya. Oh, ini hanya cara dia memahami materi. Nah berarti yang perlu dilakukan adalah dia meminta kepada ustadzahnya untuk mohon datang, dipersilakan dibolehkan datang ke sekolah biar dijelaskan langsung oleh ustazah. Tetapi kalau dia tidak mampu menyelesaikan tugasnya itu karena ada emosi yang bermasalah, misalnya cemas bahwa aku nggak bisa, lo tuh nggak bisa, aku nggak, atau saya tidak mampu yang mendominasi pikirannya. Tapi ini agak sulit dikenali ya, Nah ini yang perlu diselesaikan itu adalah emosinya tuh. Tapi kalau yang seperti ini nanti perlu bantuan untuk mengenali apakah biasanya secara umum yang diselesaikan itu masalahnya. Oh dia nggak selesai, oh berarti perlu dijelaskan secara langsung ya gitu. Kan jarang stres kalau secara umum masyarakat itu emosinya jarang dikelola sehingga terbawa terus sampai dewasa. Ada orang yang mengalami stres dalam belajar ya, yang tidak terselesaikan karena sebenarnya masalah emosi, bukan masalah kemampuan belajarnya itu sendiri. Bukan, tapi ada masalah emosi. Tapi ini memang sangat sulit dikenali ya. Oke, baik. Saya akan masuk ke tips saja langsung dulu. Ada tips bagaimana mengatasi stres saat belajar ya. Tapi biasanya gimana anak-anak itu ketika mengeluhkan tentang belajarnya itu seputar apa? Mungkin seputar karena ini pembelajaran secara daring ya jadi menangkapnya itu tidak bisa langsung gitu, tapi ketika nanti dijelaskan secara tatap muka seperti itu atau pembinaan itu langsung paham. Jadi permasalahannya mungkin belum terbiasa karena harus memahaminya lewat video. Kalau melalui video itu kan banyak godaannya, mungkin anak-anak itu tidak bisa untuk menahan godaan terkait yang lainnya, mungkin nonton WA yang lain atau bagaimana itu. Jadi kalau permasalahannya mungkin tidak bisa untuk menangkap materi secara online, mungkin seperti itu. Kalau terkait untuk pembelajaran yang menghitung ya, kalau yang teori atau yang sejenis kata-kata seperti itu anak-anak bisa. Tapi kalau untuk matematika, IPA yang ada hitungannya, nah itu anak-anak kurang dalam penangkapan secara daring ini. Oh gitu, berarti kalau yang berhitung lebih sulit di proses memahaminya ya? Ya, di proses memahaminya. Oke, ya sih, masih wajar ya, tapi luar biasa Ustazah bisa mengenali lebih detail seperti itu. Berarti pembinaannya bisa langsung fokus ke ke berhitung ya, berarti ya, ke matematika ya, ke
IPA gitu ya. Betul, benar dulu kadang saya juga gitu yang matematika ya. Matematika. Baik. eh, Kalau tapi sebenarnya gini, kita daring itu insya Allah kan hanya sampai di bulan tahun ini ya, insya Allah tahun ajaran baru sudah mulai. Jadi Juli udah bisa masuk sekolah. yang bisa masuk sekolah biarpun dengan banyak protokol yang harus dipatuhi, tetap harus taati. Tapi tidak apa-apa, tidak akan kalau ya apa biarpun nanti manfaatnya cuma untuk beberapa bulan ke depan ya. Yang pertama adalah kalaupun di rumah itu tetapkan jam sekolah untuk kalian sendiri. Itu salah satu. Tetapkan jam sekolah. Kalian itu mau mengerjakan tugas, mau melihat video dari Ustadz itu mau kapan? Itu di rumah ditetapkan biar tidak merasa sepanjang waktu itu kayaknya untuk sekolah terus gitu. Kalian jadi tidak punya waktu untuk orang tua, waktu untuk diri kalian sendiri misalnya bermain atau bagaimana atau bertemu dengan teman. Jadi biar terasa kalian seperti kehidupan yang agak wajar, biarpun tetap tidak wajar, tetapkan jam sekolah di rumah kalian. Kalau misalnya kalian tetapkan pagi jam 8 sampai jam 12, ya udah jam 8 sampai jam 12 kalian depan komputer. Kalian paksakan bahwa itu jam belajar. Aku tuh sedang sekolah sekarang gitu. Tapi itu memang harus kalian sendiri yang harus menetapkan. Karena kan situasi rumah kita tidak ada yang tahu ya. Situasi rumah yang kalian sendiri. Apalagi kalian sudah SMP, kalian sudah tahulah kapan harus saat membantu orang tua, karena ini faktanya di rumah ya, kapan saat harus bisa sekolah. Tapi saya yakin kalau orang tua kalau untuk keperluan sekolah sepertinya mereka akan sangat mudah untuk memahami deh. Jadi misalnya ibu aku jam sekian sampai sekian sekolah ya gitu, kalau ada anak yang seperti itu orang tua pasti akan sangat support, bahagia banget gitu ya. Gitu. Terus Tanggung jawab ya. betul, itu ciri-ciri bertanggung jawab. Karena saat ini kan saya berhadapan dengan anak-anak, jadi sehingga dengan anak langsung. Jadi saya berharap memang ini tuh bisa dipraktekkan anak-anak langsung, bukan untuk orang tua. Gitu. Ya. Jadi di situasi jadi pandemi ini membuat orang tua juga kembali berfungsi sebagai orang tuanya, sebagai orang tua. Anak juga dituntut untuk memunculkan hal positif dalam dirinya secara mandiri. Jadi sekarang itu kita diberi kesempatan untuk full mengelola diri kita. Apakah kita akan memanfaatkan situasi full ini hanya untuk main HP terus, hanya untuk leyeh-leyeh terus, hanya untuk main sosmed terus? Sebenarnya setahun ini kita diberi kesempatan sama Allah untuk menentukan pilihan atas hidup kita sendiri sebenarnya. Ya kita, biarpun Allah nggak bilang, hei kamu sekarang harus dewasa loh, tapi situasi ini tuh memang mengharuskan kita untuk memilih gitu, memilih. Kalau enggak kita benar-benar setahun ini ya nggak dapat apa-apa, betul nggak dapat apa-apa, ya hanya cuma leyeh-leyeh. Dan itu pun juga saya alami sendiri. Jadi ketika banyak kasus di dalam keluarga muncul selama pandemi karena mereka selalu berinteraksi 24 jam dengan pasangan suami istri. Akhirnya terlihat pola-pola yang saling tidak mendukung. Banyak permasalahan anak yang akhirnya dilihat langsung oleh orang tua karena mereka semuanya menghandle sendiri di rumah. Oh ternyata di rumah aturannya kurang tegas. Oh ternyata di rumah orang tua itu tidak dihormati. Oh ternyata di rumah anak-anak itu tidak punya kebiasaan positif apapun, hanya leyeh-leyeh main HP gitu. Semuanya itu tampak sehingga nanti akan terlihat mana anak yang akhirnya mampu
memanfaatkan situasi ini secara positif, akhirnya menjadi matang. Mana anak-anak yang ya sudah bilang aja 1 tahun ini ya ada apa-apa gitu. Tapi mudah-mudahan anak-anak sifat tidak ya. Insya Allah satu-satu sifat tidak, karena selalu dipandu oleh serta yang hebat ya. Oke, baik. Yang pertama tadi menetapkan jam sekolah. Memang sudah saatnya bertanggung jawab. 15 tahun itu kalau anak yatim itu sudah tidak boleh dibantu loh, karena sudah masuk anklin. Artinya secara psikologis itu sudah dianggap anak yang bertanggung jawab terhadap perilakunya sendiri. Jadi memang ini saat-saat terakhir berlatih tanggung jawab, saat-saat terakhir bertanggung jawab, sehingga pada masanya bertanggung jawab kan sudah mukallaf ya. Pada saat dia bertanggung jawab, dia sudah ready untuk bertanggung jawab gitu. Baik, menetapkan jam sekolah, tetapkan sendiri. Terus miliki rutinitas dan dalam dirimu sendiri. Rutinitas itu tidak mudah ya, sangat tidak mudah. Pagi kalian bangun tidur mau ngapain jadi bangun tidur bilang subuh terus ngapain itu tetapkan sendiri semampu kalian, tapi harus ada rutinitas. Kalau sampai aduh aku ngapain ya pagi-pagi nggak tahu aku harus ngapain, nah itu tanda-tanda harus diperbaiki tuh. Aduh ngapain ya, aduh tugas lagi gitu aja. Padahal kehidupan itu tidak hanya tugas sekolah. Kalau sudah di rumah itu harus ikut membantu pekerjaan di rumah sebagai anak, karena itu bentuk pendewasaan ya. Menetapkan jam sekolah, mikir rutinitas ya. Kira-kira sudah perasaan sudah punya rutinitas yang, kalau sekolah sudah menetapkan rutinitas ya? Ya, kalau di sekolah sudah ada buku panduan untuk kegiatan seperti itu, Ustazah. Jadi nanti bisa tentang ya kayak buku mutabaah itu yang isinya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Bisa membantu orang tua, kemudian murojaah, membaca Al-Quran, sholat limanya bagaimana, sholat sunnahnya bagaimana, seperti itu sudah ada panduannya dari sekolah. Diharapkan juga menerapkan. Berarti sudah ada panduannya. Sampai sejauh ini anak-anak tertib dengan panduan itu ya? Kalau untuk itu masih untuk yang kelas bawah mungkin masih belum bisa mengikuti ya Ustazah. Jadi mungkin dari tanggung jawabnya itu masih kurang untuk kelas yang 7 dan 8. Kalau untuk kelas 9 insya Allah sudah bisa untuk tanggung jawab. Iya. Tapi itu kebetulan saya melihat ke beberapa sekolah gitu, tidak semuanya kan panduan itu tidak semuanya ada. Jadi alhamdulillah anak jadi nggak stres, itu panduannya udah ada. Tapi tetap aja keluar orang tua banyak ya usia. Lagi ke anak-anaknya. Terus mengambil sida. Kalau misalnya pas ya, kalau sudah mulai agak stres gitu, ganti aktivitas sebentar. Itu teknik aja, ganti aktivitas sebentar baru kembali lagi. Iya. Tapi tidak gangguan psikologis yang lebih parah ya, hanya biasa aja, stres biasa, jeda sebentar balik lagi. Terus mengakhiri hari itu dengan sengaja, artinya gini, hari ini aku selesai gitu, hari ini aku selesai, aku ganti dengan aktivitas yang lain. Jadi sekolahnya selesai, setelah ini aku mau misalnya main sama adik gitu, mengakhiri hari dengan sengaja. Terus atau main bola atau main apa gitu yang positif ya. Terus ini kalau sudah ada panduan dari sekolah, sebenarnya stres itu biasanya minim guys. Sekali lagi yang stres paling orang tuanya, kalau yang anak-anaknya berarti sudah terpandu ya. Oke, kalau begitu karena insya Allah tidak ada stres ya. Sekarang saya mau menyampaikan tentang bagaimana belajar itu menjadi ringan. Ini ada dua. Ada sekarang lagi booming sebenarnya, yang itu sebenarnya sudah kita miliki, cuman ada penelitian tentang growth mindset dan fixed mindset.
growth mindset. Eh, growth, kita nanti akan berbicara bagaimana mengembangkan growth mindset. Pola mindset itu pola pikir berkembang dan pola pikir yang sudah menetap. Ada orang dengan karakter pola pikir menetap, ada orang dengan pola pikir berkembang. Growth mindset, ya, pola pikir berkembang, growth mindset. Saya akan orang yang punya fixed mindset itu dia pasti cuma ini mindset ya, ini pola pikir ya, pola pikir. Kita bicara growth mindset dulu aja. Orang yang punya pola pikir berkembang, dia akan dia punya yang lebih mudah memandang bahwa ketika mereka itu dapat mempelajari apapun jika mereka bekerja, berlatih dan berusaha untuk mempelajarinya. Jadi ketekunan. Terus mereka meyakini kualitas itu bisa berubah. Terus memandang tantangan itu sebagai sebuah peluang. Ini semua kan kita berada dalam situasi yang sulit ya. Situasi sulit ini kalau dipandang oleh orang yang punya growth mindset, ini adalah tantangan, peluang kita untuk menjadi lebih baik dari yang biasanya manja-manja. Ini kita berarti jadi mandiri. Dari yang biasanya diatur orang tua, tapi kita diberi kesempatan, diberi tantangan untuk mengatur diri kita sendiri. Itu orang yang punya growth mindset, memandang tantangan itu sebagai sebuah peluang. Kalau orang yang fixed mindset, dia menghindari tantangan. Jadi kalau misalnya ada tantangan, dia nggak mau, karena pola pikir yang fixed mindset itu harus sempurna. Kalau nggak sempurna, dia nggak mau. Kalau orang yang growth mindset, belajar terus menerus. Jadi kalau ada, dia berani mencoba. Kalau yang punya growth mindset berani mencoba. Kalau yang fixed mindset, dia takut kegagalan. Karena bagi dia gagal itu akhir dari kompetensinya. Gagal itu akhir dari kompetensinya. Sementara orang yang punya growth mindset, kegagalan itu adalah proses pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi sukses. Ini masalah mindset ya, ini masalah pola pikir ya. Masalah pola pikir. Jadi ini yang tahu kita sendiri nanti, ya pun dari perilaku yang tampak. Terus ada lagi, kalau orang yang punya growth mindset, orang punya pola pikir berkembang, dia akan menerima dan mengakui kelemahan kita. Iya, yang aku belum bisa, gitu biasa. Karena dia bersedia. Belum bisa itu bukan sesuatu yang negatif. Terus, kalau orang yang punya pola pikir yang kaku, dia akan menghindari hal yang tidak dia ketahui. Wah, aku nggak ngerti ya, gitu. Karena dia nggak mau, karena orang yang punya fixed mindset, dia itu tidak mampu menangani kritik atau batu. Jadi dia kalau sudah kena kritik, dia down banget. Kalau sudah ada umpan balik, rasanya kayak sudah lost semuanya, perasaan dia seperti itu. Tapi kalau orang yang punya pola pikir yang berkembang, dia akan belajar menerima kritik yang membangun ya, dia bisa menerima kritik yang membangun gitu. Terus dia meyakini bahwa kecerdasan, keahlian itu adalah sesuatu yang dinamis dan bisa terus ditingkatkan. Tapi kalau orang yang punya
fixed mindset ini bahwa kecerdasan dan bakat itu sifatnya statis dan tidak berkembang sejak lahir gitu. Kalau orang yang growth mindset, dia memprioritaskan tentang pembelajaran. Jadi yang penting ini adalah proses belajar biarpun apa namanya, orang lain misalnya orang lain menganggap itu negatif atau ya apa sih gitu, atau nggak usah gitu-gitu aja persetujuan orang lain gitu. Itu bagi yang punya mindset yang sudah fit, jadi dia tidak akan melakukan apapun kalau tidak didukung oleh orang lain. Jadi kalau orang yang fokus pada fixed mindset ini fokusnya pada pembuktian terhadap diri sendiri. Kalau aku bisa, kalau aku hebat. Tapi kalau orang yang growth mindset, dia akan fokus pada proses, fokusnya pada proses. Yang penting proses. Dia berproses. Kalau kalian nanti semakin dewasa, kalian akan tahu bahwa hidup ini sebenarnya adalah perjalanan panjang, sebuah proses. Jadi kita itu berhentinya ya nanti ketika kita menikah. Jadi ini tuh hanya proses terus. Mulai dari saya pun sih juga sedang berproses untuk menjadi lebih baik di aspek-aspek tertentu yang menurut saya niati. Berproses. Jadi growth mindset, ketika ada orang yang sukses, dia akan terinspirasi oleh orang yang sukses itu. Tapi kalau orang yang punya pola pikir yang fix, dia akan terancam dengan kesuksesan orang lain. Jadi polanya bersaing, makanya ketika ada orang yang sukses, dia sudah merasa terancam karena bersaingan bukan sama. Kalau orang yang punya growth mindset, ya dia terinspirasi. Dia sering cari-cari video-video orang sukses, dia terinspirasi. Terus kalau orang yang pola pikirnya fix, dia justru mencari kejelekan orang yang sudah sukses itu. Terus kalau orang yang punya pola pikir berkembang, dia akan berpikir bahwa belajar itu adalah proses melatih otak. Jadi kita nggak perlu berat-berat mikir belajar, ini proses melatih otak. Biar kita semakin lentur untuk diajak berpikir. Sekali lagi saya pernah bilang, secerdas apapun potensinya, misalnya dia IQ-nya superior, kalau nggak pernah dipakai itu nggak keluar. Jadi yang pintar tetap aja matematika jeblok, tetap aja bahasanya itu jeblok, padahal IQ-nya superior. Jadi proses belajar itu sebenarnya proses melatih otak, biar potensi yang ada dalam diri kita itu, di dalam otak kita itu berkembang. Sekali lagi, kalau kita punya mindset yang berkembang, kegagalan itu hanya proses bertumbuh aja. Dan kalau kita misalnya pas gagal nih, kita tetap bersikap menghadapi kegagalan itu. Oke, terus jadi growth mindset itu keyakinan bahwa keterampilan dan kecerdasan yang kita miliki itu dapat terus berkembang melalui latihan, ketekunan, dan motivasi. Latihan, ketekunan, motivasi. Latihan, ketekunan, motivasi. Latihan, ketekunan, motivasi. Nah, itu karakter ya. Jadi keterampilan dan kecerdasan itu akan terus bisa berkembang melalui latihan, ketekunan, dan motivasi. Ketekunan, latihan, dan motivasi. Proses. Yang penting latihan terus, yang penting termotivasi terus, yang penting tekun aja. Kalau nanti akan sampai. Nah, itu kalau orang yang jadi selalu termotivasi, orang yang saya berharap ini ya. Jadi kalau kita punya mindset yang berkembang, kita akan selalu termotivasi untuk jadi sukses. Biarpun kesuksesannya beda dengan orang lain, biarpun ukuran kesuksesannya berbeda dengan orang lain, karena kita tidak sedang membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita sedang
sukses versi kita sendiri. Jadi kita itu hanya akan melakukan eh, apa the best of me gitu. Jadi terbaik dari diriku sendiri, terbaik dari diriku sendiri. Mungkin bagi orang lain mungkin tidak. Alah cuman gitu aja, biarkan, karena itu terbaik dari diri kita sendiri. Terbaik dari kita sendiri ya anak-anak ya, penting ya, ini terbaik dari kita sendiri. Ini kita termotivasi terus untuk sukses. Ih ngapain cuman kayak gitu aja, aku juga bisa. Jangan dengarkan yang seperti itu. Kita harus belajar untuk mendengarkan hal yang penting-penting aja kita dengarkan. Tidak semuanya harus kita dengarkan, tidak semuanya harus kita kita lihat, tidak semuanya harus kita pikirkan. Jadi kita harus bisa mulai belajar dulu. Tidak semuanya harus kita dengarkan. Konsepnya hanya sederhana, tidak semuanya harus kita dengarkan. Jadi kalau kita nanti mulai punya mindset, kita harus mulai dilatih untuk mindset berkembang agar kita selalu termotivasi untuk sukses. Sekali lagi, sukses menurut kita sendiri. Ya, aku sukses udah kayak gini, itu bukan good mindset, itu pola pikir yang fix. Karena kesuksesan orang yang berkembang itu akan selalu mengembangkan dirinya terus untuk jadi lebih baik gitu. Gitu ya. Baik, yang kedua, anak-anak yang sudah punya pola pikir yang berkembang itu, yang growth mindset itu, dia akan selalu suka belajar lebih banyak tentang belajar. Karena bagi dia pelajaran itu tidak ada beban. Belajar itu ya karena memang untuk melatih otak, untuk tahu yang kemarin aku nggak tahu aku jadi tahu. Jadi tidak terbebani. Ya memang aku jadi pengen tahu aja, tahu, suka belajar. Terus ada keyakinan bahwa aku bisa jadi lebih baik. Sekali lagi, the best of me ya, jangan terbaiknya menurut orang. Jadi terbaik menurut kita sendiri. Yang mungkin bagi orang lain enggak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk menjadi terbaik versi kita sendiri. Gitu. Nanti lama-lama kalian akan terasa, aku sudah versi terbaik atau belum ya, gitu akan terasa. Harus lebih baik lagi, dan punya keyakinan bahwa aku bisa jadi lebih baik gitu. Oke, terus biasanya saya termasuk orang yang misalnya perlu belajar untuk melihat bahwa kesalahan itu akan membantuku dalam proses belajar. Jadi jangan takut punya kesalahan. Kalau misalnya nggak ada tugas gitu, salah gitu, nggak apa-apa. Justru misalnya Us kemarin aku salahku di mana sih Us, itu malah tanya aja, ya nanti jadi tahu, ketika dijelaskan jadi tahu, ternyata kemarin aku salah itu ya gitu. The best of me, betul Mbak Asna, the best of me ya, betul ya. Kesalahan itu akan membantuku belajar. Jadi kalau pas salah ya nyengir aja sih, salah ya, terus sebetulnya gitu ya. Oke, aku akan pelajari besok. Kayak gini tuh tidak mudah sih, kalau punya emosi stabil ini tuh tidak mudah, karena lingkungan kita itu penuh dengan kalian tahu kan, di Microsoft, netizen Indonesia itu termasuk netizen yang paling tidak sopan. Akhirnya saya baca di komentar-komentar itu memang kadang-kadang menghakimi. Tidak hanya kadang, banyak yang tidak tahu masalahnya menghakimi, tiba-tiba menuduh apa padahal tidak tahu. Nah, itu sebenarnya representasi dari masyarakat di sekitar kita. Makanya sebenarnya secara psikologis anak-anak itu lebih berat situasinya daripada orang zaman dulu. Kalau zaman dulu penilaian itu kan hanya lingkungan yang kasat mata ya, yang paling cuma tetangga-tetangga. Kalau sekarang ketika kalian buka media sosial, tekanan psikologis kalian itu lebih berat tuh. Kalian cuma upload foto apa gitu aja, komennya itu coba ada yang anaknya cuma kayak gitu, gitu itu, padahal mereka nggak tahu itu foto apa, sedang apa kita nggak tahu, tapi komentarnya itu bisa sangat menyakitkan. Kalau kalian tidak punya benteng mental yang kuat, kalian bisa jatuh hanya gara-gara dislike-nya itu banyak banget. Betul nggak? Iya.
betul sekali. Hanya karena padahal mereka nggak tahu, tapi itulah faktanya. Wah, faktanya sekarang kalau kita nggak punya benteng mental, kalau kita nggak punya keyakinan bahwa kesalahan itu adalah eh, proses, jadi kesalahan ini akan membantu untuk belajar, kalian akan mudah down ketika disalah-salahkan orang, disalah-salahkan netizen gitu. Itu contohnya ya cuman itu, kita ngupload foto yang mereka tidak tahu itu sedang apain itu sudah misalnya nih anak lagi apa ya, orang tuanya lagi eh, nyapu, anaknya duduk di atas main HP, padahal saya itu benar-benar cuman apa untuk foto aja gitu. Nanti anak tidak tahu diri, itu banyak banget. Jadi emang kita harus punya benteng mental, yang tahu kita itu kita sendiri, itu harus mulai mengenal. Makanya kita harus mulai mengenal diri sendiri ya. Sekali lagi, kesalahan itu adalah akan sangat membantu kita dalam proses belajar. Jadi jangan khawatir. Anak-anak sekarang apalagi sudah main Instagram itu secara mental itu baru siap ya, karena memang sekali lagi netizen kita itu lebih barbar daripada tetangga-tetangga kita. Jadi harus kuat mental di proses belajar. Kalau misalnya kalian yakin bahwa enggak apa, biarpun ini beda dengan yang lain, tapi aku pengen belajar tentang hal ini, yakini itu, tekuni itu. Sekali lagi tadi apa? Bahwa kecerdasan, kemampuan, keterampilan itu bisa berkembang kalau kita Belajar apa ya, tiga tadi apa ya? Tiga tadi apa ya? dan termotivasi. Terus berkembang kalau kita terlatih, tekun dan termotivasi. Terlatih, tekun dan termotivasi. Tiga hal itu ya, berlatih, tekun dan termotivasi. Sekali lagi, kesalahan itu akan membantu kita untuk belajar. Terus yang kelima, aku berani mencoba tantangan. Jadi misalnya, ini yang misalnya ada yang matematika susah banget nih, tapi ayo coba kita pikirkan sebagai tantangan. Ada yang apa nih, aku nggak paham apa ya, coba tantangan. Kalau jangan down dulu dengan hal yang kamu tidak mampu. Nggak apa-apa, kita akui aja dengan lapang dada. Ya memang aku kalau dihitungan agak susah sih, nggak apa-apa, tapi aku tahu kok aku di bahasa aku mudah, jadi aku akan kembangkan di bahasa, di matematika. Yang penting aku tekun, aku berlatih, dan aku termotivasi. Masalah hasilnya, orang yang punya growth mindset, kita itu orientasinya nggak hasil. Kita nggak kalau kita berlatih, tekun dan termotivasi, itu nanti hasilnya akan otomatis kok, otomatis. Tapi kalaupun nanti hasilnya misalnya cuma 7, nggak apa-apa, yang penting kita sudah berupaya 3 itu tadi. Ya. Jadi bagaimana agar belajar itu bisa fresh, bisa relax, tidak stres? Kita harus punya pola pikir berkembang ya, growth mindset, bahwa belajar itu untuk melatih otak, bahwa kesalahan itu akan membantuku untuk belajar, bahwa kesulitan itu adalah tantangan untuk membuatku jadi lebih baik gitu. Yang penting tugasku itu terus berlatih. Apa tadi? Berlatih, tekun, termotivasi gitu. Jangan sampai motivasi itu lemah. Kalau motivasi kita lemah, nanti ada omongan orang sedikit kita akan down. Jangan, nggak boleh. Yang kesehatan fisik itu sama pentingnya dengan kesehatan mental. Fisik yang kuat itu sama pentingnya dengan mental yang kuat. Oke? Ini sama ya. Jadi kalau kalian misalnya flu, kalian butuh obat, sebenarnya ketika kalian down itu juga butuh terapi. Ketika kalian kaki kalian kena benda keras terus terluka, itu sakit, itu sama ketika dikhianati teman, itu luka batin kalian juga sakit. Jadi sebenarnya itu sama-sama perlu diselesaikan agar tidak terbawa terus sampai dewasa. Luka batin itu penting loh ya. Luka batin ya. Anak-anak sudah tahu luka batin belum ya? Tapi nggak apa-apa,
minimal pernah dengar ya, pernah dengar tentang emosi, kesehatan mental, tentang kesehatan psikologi, tentang luka batin. Kalian pernah dengar. Intinya fisik sama mental itu sama pentingnya gitu. Baik, ini kita kemana-mana ya Wis ya. Baik, Iya, dari kita A sampai Z. ini nggak apa ya. Masih ada yang join masih berapa itu? Masih ada 16 santri yang bisa join, Us. Baik, saya kira sudah Us materi dari saya. Ya, terima kasih kepada Ustazah Ensaf yang sudah memberikan ilmu dan juga memberikan pengetahuan tentang diri kita untuk bisa memilih yang mana yang lebih baik dan apa yang harus kita lakukan untuk menuju kesuksesan itu. Nah, sekarang karena Ustazah Ensaf sudah memberikan kita banyak ilmu, maka sesi selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Nah, tadi untuk Mbak semuanya yang sudah menampung pertanyaannya, boleh sekali untuk ditanyakan ya Ustazah, mungkin 5 menit untuk sesi tanya jawab ini ya. Untuk Mbak semuanya ingin bertanya boleh langsung dicantumkan di kolom komentar. Mungkin Mbak Hasna, Mbak Umi, Mbak siapa tadi yang sudah bergabung, boleh sekali. Mas Abira mau bertanya juga dipersilahkan. Mumpung ada Ustazah Ensaf yang bisa mengetahui tentang kondisi fisik atau kondisi mental kita, nah dipersilahkan untuk Mbak sekalian yang untuk bisa bertanya terkait permasalahan kalian, mungkin bisa untuk konsultasi di sini dengan Ustazah Ensaf, mungkin bisa sedikit membantu masalah dari kalian. Ayo Mas Mbak, adakah yang ingin bertanya untuk Mbak Hasna? Mungkin mau bertanya Mbak Hasna, bagaimana cara untuk biar kuat mentalnya, mungkin seperti itu, mungkin para santri bisa untuk bertanya. Ada tidak ya yang mau bertanya ya? Atau semuanya sudah paham nih tentang dirinya sendiri, tentang mengatur dirinya sendiri, mungkin sudah pada paham ya? Kalau tidak ada yang bertanya, iya mungkin Mbak Zeza mungkin bisa bertanya. Mbak Zeza mungkin bisa tanya terkait permasalahannya, bagaimana cara mengatasi masalahnya, mungkin seperti itu. Adakah yang ingin bertanya, Mas Mbak semuanya? Kalau belum ada yang ingin bertanya, mungkin Ustazah Ayu akan bertanya terlebih dahulu kepada Ustazah Ensaf. Diperkenankan Ustazah? Silahkan. Oh, ini ternyata sudah ada yang bertanya, bisa langsung dijawab saja. Ini dari Mbak Rafa. Aduh, ternyata banyak sekali yang bertanya. Ada Mbak Rafa, Ustazah mau tanya bagaimana cara kita mengembangkan bakat atau hobi di masa pandemi saat ini. Mungkin bisa langsung diberikan jawaban Ustazah Ensaf terkait pengembangan hobinya apa dulu. Kalau hobinya yang masih bisa disesuaikan dengan protokol, silakan. Misalnya hobi utak-utik komputer, hobi tentang hobi anak-anak sekarang apa ya, misalnya anak saya hobi di otak-utik, saya panggilkan guru robotik, masih bisa kan, individual les di rumah. Kalau kalian sudah menemukan, yang penting kalau masalah bakat itu kalian temukan dulu kira-kira minatmu apa, tertarikmu di apa dulu. Kalau sudah ketemu, dicoba, dilatih terus. Kalau dalam prosesnya ini mudah, berarti itu memang bakatmu. Nah, caranya bagaimana? Apa dulu bakatmu? Yang bakat itu yang jelas perlu sering berlatih, tekun, dan selalu termotivasi. Itu intinya 3 itu, selalu berlatih, tekun, dan termotivasi. Ya, tergantung bakatmu apa. Kalau misalnya bakatnya olahraga, kan tinggal berlatih terus di rumah. Badminton masih memungkinkan, bola masih memungkinkan, tapi biarpun mungkin lapangannya baru dibuka bulan-bulan kemarin. Belum lama dibukanya ya kalau lapangan yang mungkin yang belum bisa itu hanya yang sudah yang berbunga, yang di luar kayaknya sudah banyak yang buka ya. Sudah kayak ya, kalau sekarang sudah banyak. Dulu ya, kenalin minatmu apa ya.
Iya, jadi yang pertama kalian harus bisa mengetahui bakat kalian itu apa. Kemudian kembali lagi ke kata tadi, yaitu berlatih, tekun dan termotivasi, itu yang harus kalian pegang kuat, yaitu untuk menghadap kesuksesan, untuk meraih kesuksesan kalian harus berlatih, tekun dan termotivasi. Itu yang Mbak Rafa untuk pertanyaannya. Kemudian ada lagi Mas Abira ini Ustazah bertanya, bagaimana cara menghadapi godaan terberat yaitu game. Nah, ini marak game itu Mas, kan. Nah, berarti Kak sudah tahu ya kalau itu sebenarnya godaan ya. Berarti itu sebenarnya kalau terlalu banyak itu tidak baik ya. Satu hal yang saya ingatkan lagi, ini dari WHO. Kalau main game itu maksimal 2 jam per hari itu sudah banyak banget. Kalau yang lebih dari 2 jam, ketika nggak main dia gelisah, ketika HP-nya diminta dia marah, ketika dia sudah tidak tertarik main keluar, main bersama teman seusianya, ketika dia sudah mulai nggak mau ngerjain tugas, itu sudah tanda-tanda kecanduan. ya, Sebelum kalian setup pakai terapi beneran, pakai terapi, ada terapi untuk kecanduan, addiction game itu ada. Mungkin apa namanya, kalian batasi maksimal 2 jam. Setelah itu cari aktivitas kegiatan. lain, ada aktivitas lain. Jadi salah satu cara untuk mengatasi semua kecanduan yang negatif itu dengan aktivitas lain yang positif. Ikutlah IPM. Kalian mau connect apa nggak connect, datang aja. Minimal kalian berkumpul dengan teman-teman yang tidak main game pada saat itu. Yang jelas ikut kegiatan positif. Ingat ya, sebelum kecanduan batasi 2 jam. Itu secara kognitif kita pahami. Karena itu dari WHO. Kalau lebih dari 2 jam dengan indikasi yang tadi saya sampaikan, kalian sudah namanya kecanduan. Terus yang kedua, ikut kegiatan yang positif. Yang ketiga, jauhi teman-teman yang juga sama-sama main game, karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Apalagi di fasemu seperti ini, fase remaja seperti ini, itu teman sebaya itu bahkan kadang-kadang pengaruhnya lebih besar dari orang tua kalau nggak deket sama orang tua. Jadi ya jauhi. Kalau misalnya perlu, kamu dengan sengaja simpan aja HP itu, titipin sama misalnya orang tua gitu, titipin. Awalnya sih kayak ini apa, gagalnya kenapa, gagalnya titipin HP-nya. Jadi kalau yang sudah susah seperti ini, biasanya kita kerjasama sama orang tua, nanti Pak, paling kamu marah, dan karena kita sedang melatihmu untuk tidak kecanduan, ya kita akan berdamai dengan marahmu, ya dibiarin gitu, biarin kamu marah gitu. Gagalnya itu, tapi emang harus kerjasama. Kalau emang kamu benar-benar sudah tidak bisa mengontrol dirimu, harus kerjasama dengan orang tua, dengan sekolah, dengan model-model mengatasi kecanduan, terapi mengatasi kecanduan beneran. Ayolah, kamu coba lihat-lihat di YouTube anak-anak yang kecanduan seperti apa. Kamu coba pikir masa depan deh, masa depan. Iya. Apa masa depan itu bisa diraih hanya dengan main game terus gitu? Ini serius ya. Emang kalau main game terus bisa sukses? Bisa, itu atau Halinder main game terus gitu? Enggak. Anak-anak sekarang banyak sekali alasannya, pintar sekali. Enggak main game terus ya. Jadi bagi yang udah dibatasi tapi gagal, coba lagi terus sampai kapan? Sampai berhasil. Nanti kamu akan lega, kamu akan bahagia karena kamu merasa mampu mengontrol dirimu. Ya. Iya, kamu akan bahagia loh, kamu bisa mengontrol dirimu. Itu pelajaran paling susah, itu adalah kontrol diri. Itu susah. Kalau kamu merasa berhasil, kamu akan bangga dengan dirimu sendiri. Beneran. Coba lagi ya, coba lagi. Maksimal 2 jam. Iya.
Ya, itu tadi dari Ustazah Ensaf terkait untuk Mas Mbak semuanya yang sudah keseringan main HP atau godaan terberat yaitu game. Nah, itu ada tips atau cara dari Ustazah Ensaf untuk bisa agar kalian tidak sampai ke taraf kecanduan untuk game online. Nah, masih ada satu pertanyaan lagi yang harus dijawab ya Ustazah Ensaf. Nah, ini dari Mbak Hasna. Jadi Mbak Hasna ini pernah memiliki luka batin. Nah, jadi bagaimana luka batinnya itu sampai membekas dan sampai sekarang itu masih teringat-ingat luka batinnya. Nah, bagaimana caranya agar bisa melupakan luka batin tersebut sebenarnya? Bahasa kelas berapa? Sebenarnya kelas 7 Ustazah. Mbak Hasna Aulia itu kelas 7. Oh, baru kelas 7? Iya. Kalau kelas 7 nanti dibahas. Nanti Ya. ya bantu. Oh iya. Apalagi ini sepertinya sudah sadar kalau ada luka batin ya. Karena biasanya luka batin itu private ya, apa sesuatu yang bisa jadi pemicunya masih sesuatu yang nggak enak kalau dibicarakan terbuka, atau itu juga menyangkut kehormatan orang-orang di sekitarnya gitu. Mbak Asa nanti kita bantu ya. Iya, mungkin Mbak Hasna nanti bisa DM Ustazah Ensaf langsung ya Ustazah. Boleh Kak, sebenarnya secara teori ada banyak cara. Ada namanya mindfulness, ada namanya apa pola pikir stoicism. Jadi kalau teknik-tekniknya banyak. Cuman karena ini baru kelas 7, perlu saya jelaskan apa? Perlu saya jelaskan dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah. Terus nanti saya dipandu karena baru kelas 7. Tapi alhamdulillah Mbak Asna hebat, sudah mengenali yang namanya luka batin. Tidak semua anak kelas 7 itu mengenal luka batin. Itu bagus Mbak Asna. Nanti DM boleh atau WA juga boleh. Oh iya. Jadi nanti untuk Mas Mbak sekalian, jika ingin bertanya lebih lanjut terkait kesehatan mental, mungkin tentang luka batin, nanti bisa bertanya langsung pada Ustazah Ensaf, bisa melalui DM di IG-nya Ensaf Sri Mulat ya Ustazah, untuk IG-nya Ensaf Sri Mulat, atau nanti bisa langsung lewat WA, nanti akan Ustazah Ayu share untuk nomor Ustazah Ensaf seperti itu. Atau nanti bisa Mas Mbak semuanya bisa meminta Ustazah saja untuk nomor Ustazah Ensaf ya, karena Ustazah tidak ingin mempublikasikan nomornya ya, jadi nanti bisa meminta kepada Ustazah Ayu terkait nomor Ustazah Ensaf. Nah begitu. Nah itu tadi terkait materi kita yaitu trik sukses belajar di masa pandemi. Nah jadi semua terima kasih kepada Ustazah Ensaf yang sudah memberikan kita materi dan ilmu yang bermanfaat. Nah karena waktunya juga sudah jam 9 lebih 45, udah mau hampir jam 10. Oh, hampir jam 9 ya, jam 8.45, jadi sudah lama sekali kita live IG-nya. Nah, mungkin cukupkan sekian dulu untuk materi kita hari ini atau lentera pagi hari ini. Nanti bisa disambung melalui DM atau WA kepada Ustazah Ensaf. Nah, untuk para santri masih ada tugas ya, Mas Bas semuanya. Jadi nanti tugasnya yaitu yang pertama adalah merangkum ada materi hari ini. Jadi nanti video hari ini itu akan Ustazah share di YouTube-nya SMP, yaitu SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. Nah, kemudian kalian bisa lihat lagi videonya, kemudian kalian bisa rangkum untuk materi hari ini. Nah, karena Ustazah Ensaf sudah berkenan memberikan materi, saya ucapkan terima kasih. Semoga ini semua bisa berkah untuk kita semua. Mungkin Ustazah Ensaf jika ada kegiatan lain bisa untuk meninggalkan live IG ini Ustazah. Karena sudah. Terima kasih Gus Ayu, terima kasih anak-anak semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sehat selalu Ustazah. Terima kasih.
Nah, untuk para santri, jadi sekarang akan Ustazah umumkan terkait untuk tugasnya. Yang pertama tadi yaitu untuk bisa merangkum materi yang Ustazah Insaf berikan kepada kita. Nanti jika kalian belum merangkum dari live IG, kalian bisa menonton di YouTube. Nanti akan Ustazah upload di YouTube SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. Nah, rangkumannya ini dalam bentuk Word, jadi bisa diketik dalam Microsoft Word, kemudian bisa dikirimkan ke wali kelas masing-masing ya, Mas Mbak semuanya. Dan yang terakhir, yang paling kalian tunggu, yaitu adalah hadiah yang menarik. Apa itu hadiah yang menariknya? Yaitu berupa kuis. Nah, jadi Ustazah akan bacakan kuis hari ini. Apa itu kuisnya? Nah, kuisnya adalah silahkan buat desain kata motivasi yang kalian dapatkan dari materi hari ini. Jadi tadi kan Ustazah Insaf sudah berbicara panjang kali lebar dan sudah banyak sekali yang dibicarakan oleh Ustazah Insaf. Nah, jadi silahkan kalian tuliskan kata motivasi atau yang bisa mengena di hati kalian dalam bentuk desain. Jadi bisa melalui Canva atau bisa pakai aplikasi Corel Draw kalau sudah bisa, atau Paint. Dan jika belum bisa menggunakan aplikasi tersebut, kalian bisa gambar. Jadi membuat poster tentang kata motivasi hari ini yang kalian dapatkan dari Ustazah Insaf. Nah, pengumpulan maksimalnya itu 1 minggu ya. Jadi pekan depan, Sabtu hari Jumat, dari Jumat pekan depan itu adalah batas pengumpulannya. Maksimal adalah hari Jumat. Nah, nanti pemenangnya akan Ustazah umumkan di Lentera Pagi minggu depan. Nah, sudah jelas ya, ada kuis dan ada tugas. Jadi dua-duanya harus dikerjakan. Nah, siapa tahu nanti bisa menang kuisnya, kan lumayan dapat hadiah yang menarik. Nah, hadiahnya apa? Masih rahasia. Nah, itu sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas partisipasi kalian semuanya. Silahkan dikerjakan untuk tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.